saya? Iya, silakan Jessica. Jadi yang dimaksud dengan perubahan sosial ialah dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya tatanan struktur di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir, sikap, dan kehidupan sosialnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seperti itu. Ya, terima kasih Jessica. Jadi perubahan sosial adalah perubahan tatanan dari kehidupan manusia, ya. Apa saja bentuk-bentuknya? Salah satunya adalah kita manusia, ya kan? Kita awalnya dari setelah itu beranjak dewasa, kakek, nenek. itu adalah salah satu tahapan dari perubahan. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran tentang apa sih penyebab atau faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ya. Menurut kalian, apa manfaat dari kita mempelajari perubahan sosial dan faktor-faktor penyebabnya bagi kehidupan kita? Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah baik, luar biasa ya. Ya, walaupun situasi pada saat ini cuaca tidak menentu ya. Iya. Mungkin di antara kalian ada yang kurang sehat ataupun baru sembuh dari sakit ya. Sama. Ibu juga seperti itu. Ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPS. Pelajaran IPS. Apa tema kita hari ini? Masih ingat apa yang Ibu bilang? Perubahan sosial. Iya, perubahan sosial. Kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin ya. Nah, sebelum kita melanjutkan mulai pelajarannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apapun yang kita lakukan pada pembelajaran kali ini kita bisa mendapatkan ilmunya ya. Siapa yang bertugas memimpin doa hari ini? Iya, silakan Ibu. Marilah teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Idam. Ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Siapa yang bikin lagu? Silakan Masih. Silakan. Ayo.
Erlangga, Hadir, Bu. Apita, Aulia Dewi, Khairil, Hadir, Bu. Dama, Hadir, Bu. Emma, Gevira, Rosiana, Ida, Hadir, Bu. Mario, Hadir, Bu. Nurul Asifa, Novi, Tania, Tiana, Yunita, Zulfa Maya. Ya. Hadir semua ya? Ya. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang ya, masih ingat pelajaran yang minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Perubahan sosial. Perubahan sosial budaya. Siapa yang masih ingat apa pengertian perubahan sosial budaya? Iya, silakan Jessica. Jadi yang dimaksud dengan perubahan sosial ialah dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya tatanan struktur di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir, sikap, dan kehidupan sosialnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seperti itu. Iya, terima kasih Jessica. Jadi perubahan sosial adalah perubahan tatanan dari kehidupan manusia, ya. Apa saja bentuk-bentuknya? Salah satunya adalah kita manusia, ya kan? Kita awalnya dari bayi, dari tangan. Awalnya dari bayi, setelah itu beranjak balita, dewasa, kakek, nenek. itu adalah salah satu tahapan dari perubahan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran tentang apa sih penyebab atau faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ya, silakan untuk duduk secara berkelompok. Ya, duduk secara berkelompok. Kelompoknya heterogen. Siapa yang tahu heterogen? Ada laki-laki, ada Iya, bercampur ya. Ada laki-laki dan ada perempuan. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan. Tunggu, ada yang kelewat nih. Ya, oke. Menurut kalian apa pentingnya kita mempelajari perubahan sosial? Agar dapat mengetahui apa? Manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari? Memberikan perubahan. Iya, memberikan perubahan, itu udah jelas. Memberikan perubahan. Kita dapat mengetahui, kayaknya enggak ini. Oke, menurut kalian apa manfaat dari kita mempelajari perubahan sosial dan faktor-faktor penyebabnya bagi kehidupan kita? Coba bisa? Ya, mari silakan. Gunanya faktor perubahan sosial itu untuk mengetahui perubahan sosial yang berada di lingkungan sekitar kita maupun lingkungan masyarakat. Iya. Ada yang lain? Kita dapat mengetahui perubahan sosial yang terjadi pada individu ataupun di tengah masyarakat. Iya, benar juga. Ada yang lain? Ya, perubahan kita, manfaat kita mempelajari perubahan sosial itu adalah salah satunya kita dapat mengetahui ya perubahan apa yang terjadi pada individu kita, pada keluarga, perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat,
baik itu yang memiliki dampak perubahan kecil ataupun perubahan besar. Kalau perubahan kecil kan biasanya perubahannya terjadi pada individu. Kalau perubahan besar mencakup berbagai aspek di dalam kehidupan. Ya, benar. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Ya, sebelumnya Ibu akan memberikan langkah-langkahnya, ya. Nanti di saat diskusi Ibu akan menampilkan gambar dan keterangan yang berhubungan dengan perubahan sosial ataupun faktor penyebab perubahan sosial. Nah, nanti silakan kalian mengamati, ya. Silakan diamati. Setelah itu dicocokkan dengan buku yang ada pada kalian. Ya, setelah itu nanti kita akan mengidentifikasi masalah. Apa masalah yang akan kita ambil di dalam pembelajaran kita kali ini? Ya, nanti Ibu minta perwakilan dari beberapa kelompok untuk menuliskan masalah tersebut di papan tulis. Setelah itu kita akan di dalam kelompok kita akan mencari kira-kira apa solusi atau apa jawaban dari permasalahan yang sudah kita ambil. Kalian bisa menggunakan berbagai sumber, baik itu dari LKS, buku, dari internet, ya. Dan itu akan kalian tuliskan di LKPD yang akan Ibu berikan. Ya, itu dicari dulu secara individu. Setelah itu nanti baru dikumpulkan jawabannya, didiskusikan dan kembali tuliskan di dalam lembar LKPD. Setelah itu nanti setiap kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Di sana juga nanti ada lembar untuk kalian tulis. Di LKPD itu ada lembar, di sana ada permasalahannya apa, ya. Jawabannya apa dan apa pertanyaan dari kelompok lain dan jawabannya. Paham kira-kira? Paham, ya. Ibu mau kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan gembira, dengan aktif, ya. Ya, Bu. Apapun yang kalian merasa belum bisa atau belum paham, silakan didiskusikan dan ditanyakan. Bisa? Ya, sekarang silakan membentuk kelompok. Kelompoknya heterogen, ya. Heterogen berarti bercampur antara laki-laki dan perempuan. Jadi nggak ada istimewaan gender, ya. Ya, silakan membentuk kelompok secara mandiri. Kelompoknya terdiri dari 4 orang. Oke, tanpa bersuara, silakan berpindah ke kelompoknya. Jadi, perubahan sosial adalah perubahan tatanan dari kehidupan manusia, ya. Apa saja bentuk-bentuknya? Salah satunya adalah kita manusia, ya kan? Kita awalnya dari satu tahapan dari perubahan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran tentang apa sih penyebab atau faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab perubahan sosial budaya. Menurut kalian, apa manfaat dari kita mempelajari perubahan sosial dan faktor-faktor penyebabnya bagi kehidupan kita? Siapa bisa? Ya, mari silakan. Gunanya faktor perubahan sosial itu untuk mengetahui perubahan sosial yang berada di lingkungan sekitar kita maupun di lingkungan masyarakat. Ya. Ada yang lain? Kita dapat mengetahui perubahan sosial yang
perubahan apa yang terjadi pada individu kita, pada keluarga, perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik itu yang memiliki dampak perubahan kecil ataupun perubahan besar. Kalau perubahan kecil kan biasanya perubahannya terjadi pada individu. Kalau perubahan besar mencakup berbagai aspek di dalam kehidupan. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Ya, sebelumnya Ibu akan memberikan langkah-langkahnya, ya. Nanti di saat diskusi Ibu akan menampilkan gambar dan keterangan yang berhubungan dengan perubahan sosial ataupun faktor penyebab perubahan sosial. Nah, nanti silakan kalian mengamati, ya. Silakan diamati. Setelah itu dicocokkan dengan buku yang ada pada kalian. Ya, setelah itu nanti kita akan mengidentifikasi masalah. Apa masalah yang akan kita ambil di dalam pembelajaran kita kali ini? Ya, nanti Ibu minta perwakilan dari beberapa kelompok untuk menuliskan masalah tersebut di papan tulis. Setelah itu kita akan di dalam kelompok kita akan mencari kira-kira apa solusi atau apa jawaban dari permasalahan yang sudah kita ambil. Kalian bisa menggunakan berbagai sumber, baik itu dari LKS, buku, dari internet, ya. Dan itu akan kalian tuliskan di LKPD yang akan Ibu berikan. Ya, itu dicari dulu secara individu. Setelah itu nanti baru dikumpulkan jawabannya, didiskusikan dan kembali tuliskan di dalam lembar LKPD. Setelah itu nanti setiap kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Di sana juga nanti ada lembar untuk kalian tulis. Di LKPD itu ada lembar, di sana ada permasalahannya apa, ya, jawabannya apa, dan apa pertanyaan dari kelompok lain dan jawabannya. Paham kira-kira? Paham. Ya. Ibu mau kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan gembira, dengan aktif, ya. Ya, Bu. Apapun yang kalian merasa belum bisa atau belum paham, silakan didiskusikan dan ditanyakan. Bisa? Sekarang silakan membentuk kelompok yang heterogen, ya. Silakan membentuk kelompok secara mandiri. Kelompoknya terdiri dari 4 orang.
sampai pukul-pukulan ya? Iya Bu. Sampai berdarah-darah? Oh enggak ya? Tidak Bu. Nah, selanjutnya adalah pemberontakan atau perang ya, atau perang. Nah, ketika Indonesia mencapai kemerdekaan merupakan bentuk dari revolusi di Indonesia. Ini adalah salah satu dari bentuk perubahan sosial. Nah, selanjutnya adalah perubahan alam. Masih ingat tsunami yang terbesar di Aceh? Masih. Tahun 2004. Yang mana yang benar? Ya, ketika terjadi tsunami, banyak lingkungan yang rusak ya. Tatanan dari daerah yang terkena tsunami juga berubah. Nah, ini selanjutnya adalah peperangan. Perang itu membawa perubahan sosial baik besar ataupun kecil, baik dari individu ataupun secara wilayah ya, wilayah. Yang selanjutnya pengaruh kebudayaan masyarakat lain, misalnya kebudayaan Hindu dan Islam. Kita lihat tadi tentang perubahan sosial budaya. Apa kira-kira yang ingin kita ketahui? Atau masalah apa yang akan kita ambil? Proklamasi sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan dulu. Ibu absen dulu ya. Erlangga, Kapita, Aulia Dewi, Khairil, Dama, Emma, Devira, Marsiana, Idam, Mario, Nurul Asifa, Novi, Tania, Tiana, Yunita, Zulfa Maya. Ya. Hadir semua ya? Ya. Lihat pelajaran yang minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Perubahan sosial. Perubahan sosial budaya. Siapa yang masih ingat apa pengertian perubahan sosial budaya? Iya, silakan Jessica. Jadi yang dimaksud dengan perubahan sosial ialah dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya tatanan struktur di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir, sikap, dan kehidupan sosialnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seperti itu. Iya, terima kasih Jessica. Jadi perubahan sosial adalah perubahan tatanan dari kehidupan manusia, ya. Apa saja bentuk-bentuknya? Salah satunya adalah kita manusia, ya kan? Kita awalnya dari
bayi. Jadi setelah itu beranjak dewasa, kakek, nenek. itu adalah salah satu tahapan dari perubahan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran tentang faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ya, akan mendiskusikan tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Ya, sebelumnya Ibu akan memberikan langkah-langkahnya, ya. Nanti di saat diskusi Ibu akan menampilkan gambar dan keterangan yang berhubungan dengan perubahan sosial ataupun faktor penyebab perubahan sosial. Nah, nanti silakan kalian mengamati, ya. Silakan diamati. Setelah itu dicocokkan dengan buku yang ada pada kalian. Ya, setelah itu nanti kita akan mengidentifikasi masalah. Apa masalah yang akan kita ambil di dalam pembelajaran kita kali ini? Ya, nanti Ibu minta perwakilan dari beberapa kelompok untuk menuliskan masalah tersebut di papan tulis. Setelah itu kita akan di dalam kelompok kita akan mencari kira-kira apa solusi atau apa jawaban dari permasalahan yang sudah kita ambil. Kalian bisa menggunakan berbagai sumber, baik itu dari LKS, buku, dari internet, ya. Dan itu akan kalian tuliskan di LKPD yang akan Ibu berikan. Ya, itu dicari dulu secara individu. Setelah itu nanti baru dikumpulkan jawabannya, didiskusikan dan kembali tuliskan di dalam lembar LKPD. Setelah itu nanti setiap kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Paham? Paham, ya. Ibu mau kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan gembira, dengan aktif, ya. Silakan membentuk kelompok secara mandiri. Kelompoknya terdiri dari 4 orang. Oke, pindah ke kelompoknya. Biar kelihatan. Diperhatikan ya. Ya, faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Berarti ada kelahiran dan ada kematian. Itu adalah gambar
bergambar tentang penduduk ya. Penduduk tadi ada penduduk yang belum produktif, nah ini penduduk yang produktif. Yang kedua adalah penemuan baru. Dulu orang berkomunikasi dengan menggunakan, kalau jauh menggunakan surat. Kalau sekarang handphone. Nah, ini cara berkomunikasi. Ini adalah contoh-contoh untuk penemuan baru. Jadi terkadang ada negatifnya enggak? Ada. Walaupun kita bersebelahan tidak saling berkomunikasi. Iya, tidak saling menyapa. Menyapanya lewat handphone. Faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya yang selanjutnya adalah konflik. Apa gambarnya itu? Selanjutnya adalah pemberontakan atau perang ya, atau perang. Nah, ketika Indonesia mencapai kemerdekaan merupakan bentuk dari revolusi di Indonesia. Ini adalah salah satu dari bentuk perubahan sosial. Lingkungan yang rusak ya, tatanan dari daerah yang terkena tsunami juga berubah. Nah, ini selanjutnya adalah peperangan. Perang itu membawa perubahan sosial baik besar ataupun kecil, baik dari individu ataupun secara wilayah ya, wilayah. Yang selanjutnya pengaruh kebudayaan masyarakat lain, misalnya kebudayaan Hindu dan Islam. Tentang perubahan sosial budaya, apa kira-kira yang ingin kita ketahui atau masalah apa yang akan kita ambil ya? Itu apa kira-kira masalah yang akan kita ambil? Sebelumnya Ibu akan memberikan lembar kerja. Ibu sudah membagikan LKPD di masing-masing kelompok ya? Iya, Bu. Lihat dulu LKPD-nya. Di situ ada nama kelompok, ada nama anggota kelompok. Selanjutnya ada petunjuk belajarnya. Ada langkah-langkah kegiatannya. Nah, itu di yang nomor 4 itu ada rumusan masalah yang nanti akan kita tuliskan di papan tulis terlebih dahulu. Setelah itu baru dimasukkan ke LKPD. Oke? Nah, sekarang kita akan merumuskan masalah dari hasil pengamatan di gambar yang tadi ya. Apa kira-kira masalahnya? Silakan didiskusikan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk diskusi.
Silakan tulis permasalahannya. Nanti kalau misalnya permasalahan yang kalian kemukakan itu hampir sama, berarti permasalahannya kita gabung ya. Tetapi kalau permasalahannya berbeda-beda, nanti itu akan kita ambil semua. Silakan. Ya, makasih. Ada lagi? Masalahnya ada? Ya, silakan. Nakal tahunnya. Wow, tulisannya keren. Ini sekali. Perubahan sosial. Nomor 3, mengapa kerusakan alam? Mengapa kerusakan Dari nomor 3. mempengaruhi perubahan sosial? Harga iya. Cari jawabannya. Ya, selesai menuliskan di lembar kerjanya? Ya. Ya, silakan kalian untuk mencari jawabannya, ya, mencari solusinya dari setiap pertanyaan yang ada. Setiap individu mencari jawabannya.
Ya, setelah itu nanti setelah semua dari kalian mencari jawabannya, silakan didiskusikan dari jawaban-jawaban yang sudah ada, ya, yang sudah ada sama kalian. Setelah itu nanti dituliskan di lembar kerjanya di nomor 6. Ya, silakan. Waktu kalian untuk mencari solusi dari permasalahannya itu ada 15 menit. Silakan 15 menit dari sekarang. Kalau misalkan di situ kan ada bisa jadi maksudnya sih itu menjawab perubahan sosial itu gimana sih? Kan
dan temuan baru dapat menyebabkan perubahan. Setelah didiskusikan langsung dituliskan ya. Siap dituliskan ya KTP dapat menyebabkan perubahan di Susun kata-katanya.
Ya, kelompok 3, kelompok 1 selesai. Kelompok 3 selesai, kelompok 2 selesai. 1 selesai. Oke ya, kita mulai presentasinya. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu presentasi. Untuk kelompok yang lain silakan memperhatikan dan memberikan tanggapan. Semua kelompok harus memberikan tanggapannya, baik itu berupa pertanyaan ataupun tanggapan dengan penampilannya mereka. Silakan kelompok 1. Soal yang pertama, mengapa di masyarakat terjadi perubahan sosial? Jawabannya adalah karena adanya faktor internal yang dapat menyebabkan perubahan sosial, antara lain penemuan baru, konflik sosial, pemberontakan dan dinamika penduduk. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial? Jawabannya ada, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi, faktor internal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat, dan faktor eksternal adalah faktor perubahan sosial budaya yang berasal dari luar masyarakat. Masalah yang ketiga adalah mengapa kerusakan alam, peperangan, dan penemuan baru dapat menyebabkan di masyarakat. Karena jawabannya adalah karena adanya faktor internal. Faktor internal merupakan faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ya, silakan kelompok 3 untuk menanggapi. Kami di sini dari kelompok 3 yang menanggapi presentasi dari kelompok 1. Tanggapan kami adalah untuk presentasinya, untuk artikulasinya kurang jelas, sedikit lagi, tapi untuk informasi yang kami dapat sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk mungkin kelompok 1 mau menanggapi. Terima kasih atas masukan. Iya, terima kasih atas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita beralih ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Raipan atau Rakyat IPS 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk soal pertama akan dijelaskan oleh Novi. Pertama yaitu mengapa di masyarakat menjadi di perubahan sosial. Jawabannya, yang menyebabkan perubahan sosial ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk ruang selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Maya. Apakah ada faktor-faktor
budaya yang datang dari luar masyarakat. Yang ketiga dari pemahaman milenial. Soal dari nomor 3 adalah mengapa jawabannya adalah yang ketiga hal itu membuat manusia melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Sekian sebenarnya dari kelompok kami. Kelompok 2 silakan. Angga. Tanggapan saya untuk kata-katanya sudah bagus, namun dalam mengucapkannya itu masih kurang jelas dan kurang jadi masih ada Terima kasih atas tanggapannya. Untuk mohon maaf karena tadi kami mengalami berbincang, dan untuk kesimpulannya kami akan memperbaiki dan bersama. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Selamat pagi semua. Pagi. Di sini kami dari kelompok kelas atau komunitas pelajar aktif sosial. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, mengapa di masyarakat terjadi perubahan sosial? Jawaban dari kelompok kami adalah karena ada beberapa faktor penyebab berupa faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua, apakah ada faktor-faktor penyebab perubahan sosial? Jawaban kami adalah ya, ada. Faktor internal berupa inovasi atau penemuan baru, ya, lalu perubahan jumlah penduduk, konflik, dan pemberontakan. Lalu berupa faktor eksternal berupa bencana alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Masalah yang ketiga, mengapa kerusakan alam, peperangan, dan penemuan baru dapat menyebabkan perubahan di masyarakat? Karena dari hal itu kehidupan masyarakat berubah drastis. Contohnya pada penemuan baru smartphone yang memberikan dampak positif dan negatif. Lalu bencana alam menyebabkan banyak perubahan. Contohnya masyarakat yang hidup normal menjadi mengungsi. Sekian dari kelompok kami. Dan sekarang silakan kelompok 1. Oke, untuk penjelasannya menurut saya sudah baik dan kami tidak bisa mencerna penjelasannya. Terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang kelompok 2 ya. Ya, silakan kelompok 2. selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok PPI Pelajar Pemuda IPS akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, jadi nomor 1, mengapa di masyarakat terjadi perubahan sosial? Karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial di masyarakat yang saling berbeda. Nomor 2, apakah ada faktor-faktor penyebab perubahan sosial? Jawaban dari kelompok
faktor penyebab sosial yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Mengapa kerusakan alam, peperangan, dan lingkungan baru dapat menyebabkan perubahan di lingkungan masyarakat? Jawabannya, karena hal tersebut dapat mempengaruhi sistem sosial masyarakat yang mencakup nilai, sikap, dan norma perilaku. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, ada yang mau menanggapi? Silakan. Bagaimana? Kelompok 1 ya, Pak. Baik, penjelasannya sudah sangat baik sekali. Intinya baik. Ya, ya. Kelompok 1, tepuk tangan kelompok 1. Kira-kira apa permasalahan yang akan kita ambil? Tadi di sana sudah ada faktor-faktor dari faktor pendorong ataupun penyebab dari perubahan sosial budaya. Kira-kira apa masalah yang akan kita ambil? Coba setiap kelompok silakan diidentifikasi apa masalah yang akan kita ambil. Setelah itu Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah itu silakan tuliskan di papan tulis. Silakan sekarang hasil yang ada di kalian yang dari setiap individu, jawaban setiap individu, silakan diskusikan dan tuliskan di lembar kerja.
Oke, silakan. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok yang lain? Selesai. Oke ya, kita mulai presentasinya. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu presentasi. Untuk kelompok yang lain silakan memperhatikan dan memberikan tanggapan. Semua kelompok harus memberikan tanggapannya, baik itu berupa pertanyaan ataupun tanggapan dengan penampilannya mereka. Silakan kelompok 1. Bapak Ibu Baik. di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan diberikan pertama kelompok kami kopi biasanya kumpulan orang tahu Soal yang pertama, mengapa di masyarakat terjadi perubahan sosial? Jawabannya, karena adanya faktor perubahan dan dampak kebijakan perubahan sosial antara lain penemuan baru, konflik sosial, pengetatan dan dinamika penduduk. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial? Jawabannya ada, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi, faktor internal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Dan faktor eksternal adalah faktor perubahan sosial budaya yang berasal dari luar masyarakat. Masalah yang ketiga adalah mengapa kerusakan alam, peperangan, dan pertemuan baru dapat menyebabkan di masyarakat. Karena jawabannya adalah karena adanya faktor internal. Faktor internal merupakan faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ya, silakan kelompok 3 untuk menanggapi. Kami di sini dari kelompok 3 yang menanggapi presentasi
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita beralih ke kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok RAIPAT atau Rakyat IPS 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk soal pertama akan dijelaskan oleh Novi. Pertama yaitu mengapa di masyarakat menjadi di perubahan sosial. Jawabannya, yang menyebabkan perubahan sosial ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk mengetahuinya akan beberapa kali gimana. Apakah ada faktor-faktor yang mengaruhi perubahan sosial? Ada dua faktor. Pertama, faktor internal, merupakan faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal, merupakan faktor penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari luar masyarakat. Yang nomor tiga akan menjadi pemilihan. Soal dari nomor tiga adalah Kelompok 2, silakan. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Untuk mohon maaf karena tadi kami bekerja dan untuk presentasinya kami akan memperbaiki dan menjadi kesalahan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ini kami akan mempresentasikan
lalu perubahan jumlah penduduk, konflik, dan pemberontakan. Lalu berupa faktor eksternal, berupa bencana alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Masalah yang ketiga, mengapa kerusakan alam, peperangan, dan penemuan baru dapat menyebabkan perubahan di masyarakat? Karena dari hal itu, kehidupan masyarakat berubah drastis. Contohnya, ada penemuan baru smartphone yang memberikan dampak positif dan negatif. Lalu, bencana alam menyebabkan banyak perubahan. Contohnya, masyarakat yang hidup normal menjadi mengungsi. Sekian dari kelompok kami. Ada kesalahan. Nomor 2 ya. Ya, silakan nomor 2. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok PPI Pelajar Pemuda IPS akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, jadi nomor 1, mengapa di masyarakat terjadi perubahan sosial? Karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial di masyarakat yang saling berbeda. Yang kedua, apakah ada faktor-faktor ketidaksesuaian sosial dari kelompok sosial? Ya, faktor sosial yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Mengapa kerusakan alam, peperangan, dan penemuan dapat menyebabkan perubahan di lingkungan masyarakat? Jawabannya, karena hal tersebut dapat mempengaruhi sistem sosial masyarakat yang mencakup nilai, sikap, dan pola perilaku. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf. Ya, ada yang mau menanggapi? Silakan kelompok 1 aja. Baik, penjelasannya sudah sangat baik sekali. Terima kasih atas tanggapannya. Ya, sampai kelompok 1 Ya, kita sudah menyelesaikan diskusi kita dan presentasi hari ini ya. Mari kita simpulkan bersama-sama hasil dari pembelajaran materi kita hari ini. Ya. Berarti dari pertanyaan yang 3 itu semua sudah terjawab ya. Kenapa di masyarakat terjadi perubahan sosial? Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya, karena di dalam masyarakat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Yang kedua, apakah ada faktor-faktor penyebab perubahan sosial? Ya, itu ada faktor faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berarti dari dalam. Ya, dari dalam. Sedangkan faktor eksternal dari luar. Yang ketiga, mengapa kerusakan alam, peperangan dan penemuan baru dapat menyebabkan perubahan di masyarakat? Karena kerusakan alam, peperangan, penemuan baru itu biasanya menimbulkan permasalahan yang besar, sehingga itu semua mencakup nilai, pola
perubahan di masyarakat, ya. Nah,